Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. Shalom teman kita di Cirebon yang luar biasa. Sekali lagi shalom. Kembali berdiri. Kasih salam dulu satu dengan yang lainnya. Haleluya. Saya persilakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat malam hari yang indah Yesus. Kami datang ke tempat ini dengan ucapan syukur kami, dengan penuh rasa rindu kami Tuhan Yesus akan Kau. Kami malam hari ini Tuhan Yesus rindu mengalami hadirat-Mu di dalam ibadah malam pujian penyembahan kami malam hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, urapi setiap kami, jamah setiap kami, penuhi setiap kami dengan hadirat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami siap memulai ibadah worship night malam hari ini hanya dalam nama Yesus, nama yang berkuasa, nama yang ajaib. Mari sama-sama siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Adalah Raja. Amin. Haleluya. Mari kita dengan syukur kita malam hari ini. Mari sama-sama katakan
Mari siapkan hati kita untuk kita beribadah di firman Tuhan malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur malam hari ini buat kasih-Mu yang sungguh besar dalam hidup kami Tuhan. Amin. Terima kasih. Kami mau selalu meninggikan nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur padamu Di antara bangsa ya Tuhan, ku bermazmur bagimu di antara bangsa. sebab kasih setiamu Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit, kebenaranmu sampai ke awan-awan. Tinggikan dirimu
Bagimu lah Tuhan Yesus, hormat, pujian, syukur kami. Biar malam ini tempat ini penuhi kemuliaan-Mu. Juga rumah-rumah jemaat-Mu yang mengikuti live streaming malam ini dipenuhi dengan hadirat Tuhan. Kami rindu Engkau Tuhan. Kami ingin mengalami perjumpaan dengan malam ini. Ajari kami Tuhan jalan-jalan-Mu, supaya kami berjalan di jalan-Mu. Ajari kami cara hidup-Mu, supaya kami hidup seperti Engkau. Amin. Terima kasih banyak Bapa. Mari roh hikmat, roh wahyu, roh pengertian, roh pengenalan akan Allah tercurah di tempat ini. Kami minta Tuhan, kami mohon di dalam nama Yesus, kami mau sambut firman-Mu. Haleluya. Mari yang percaya berkata amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara. Shalom. Apa kabar malam ini? Bersama dengan Tuhan bisa dilewati. Bersama dengan Tuhan Yesus semua bisa dilewati. Amin. Amin. Luar biasa. Baik, jemaat Betani Cirebon yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Di luar hujan deras sekali. Ada beberapa teman-teman kita terjebak hujan, seperti Pak Okta dan mamanya di Ciremai basah kuyup. Sebenarnya malam ini yang berkhotbah Pak Okta. Tadi pagi Ibu Gembala hubungi dan dia bersiap. Ternyata kena hujan. Ya, jadi saya mau sharing malam ini buat kita. Apa yang tadi pagi di Pondok Daud pagi saya sharekan, saya ingin sharekan lagi buat kita Bapak Ibu yang ada di rumah juga. Ya, saya ingin mengajak kita semua supaya kita tidak menjadi Kristen kebanyakan. Ya, kita tidak menjadi Kristen yang begitu terus. Ya, kita mau jadi Kristen yang tampil beda. Amin. Ya, kita mau benar-benar mengikuti apa yang Tuhan Yesus mau. Ya, karena menurut saya selama ini gereja sudah berjalan tidak lagi seperti yang Tuhan Yesus mau. Tapi gereja berjalan seperti yang apa pendeta mau dan manusia mau. Nah, untuk itu malam ini saudara yang ada di ruangan ini maupun yang juga sedang mendengar live streaming, saya ingin mengajak kita supaya mengubah mindset kita atau paradigma kita. Kita keluar dari cara kita beragama yang salah selama ini. Ya, saya berkeyakinan bahwa melalui setiap peristiwa yang terjadi, ya COVID-19, ya saya tidak tahu penyebabnya siapa, bisa setan, bisa manusia atau siapa saja, tapi yang saya tahu ini diizinkan Tuhan. Amin. Untuk juga memurnikan gerejanya, mengajari gerejanya supaya gereja kembali kepada apa yang Tuhan mau dari hatinya Tuhan. Nah, saudara dikasih Tuhan, seharusnya Bapak Ibu dan saya ya menjadi orang percaya tidak hanya sekedar berritual atau berliturgi, tetapi kita harus mulai belajar mengenal Yesus lebih dalam lagi dan mengenal perasaannya Tuhan. Jadi kita mau mencoba membangun suatu hubungan dari hati ke hati dengan Tuhan. Nah, berhubungan dengan Tuhan itu kan tidak pakai ritual. Ya, walaupun hari ini kita berritual, kita beribadah di gereja, ada yang saudara mengikuti di rumah, tapi bukan hanya itu Bapak Ibu Saudara. Berhubungan dengan Tuhan itu pakai hati. Amin. Nah, sekarang Bapak Ibu coba kita membayangkan begini. Saya ini mau khotbah tentang kasih karunia versi saya. Ya, kalau Tuhan Yesus mengajarkan di dalam Matius 5 ayat 20, nggak apa-apa ini diulang-ulang karena tiap diulang ada rema yang baru. Amin. Ada pemahaman yang baru, ada pewahyuan yang baru. Alkitab bilang begini, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, di sini berarti Bapak Ibu, Tuhan Yesus menekankan ada suatu mutu, ada suatu kualitas yang benar-benar harus saudara dan saya hidupi. Amin. Itulah kasih karunia. Jadi jangan hanya melihat dari satu sisi, oh kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita. Iya, betul. Betul. Tetapi orang yang mengerti kasih karunia lebih dalam, dia juga akan tahu diri. Tidak akan memanfaatkan, oh kita kan diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Jadi kita mau jahat juga kita diselamatkan. Nah, ini agak
keliru, dan saya mau pakai bahasa saya agak bodoh, tolol. Ya. Nah, kita kalau mau tampil beda, kita harus cerdas. Rohnya menangkap perasaan Tuhan. Amin. Yang sudah mati di kayu salib menebus saudara dan saya. Nah, kita coba membangun suatu hubungan dengan Tuhan dengan perasaan. Iman dan perasaan hati nurani kita itu harus main. Contoh begini, kalau kita hanya diatur oleh hukum yang tertulis, saya nggak melanggar. Saya malah ngejahatin dia. Saya juga nggak ngusilin dia. Tapi kalau standar kasih karunia di dalam Tuhan, walaupun saya nggak ngejahatin dia, saya bisa jahat sama dia. Lewat pikiran saya, lewat perasaan saya. Dan kalau di dalam hati saya ada kebencian atau ada unsur ketidaksukaan, itu sudah menjengkelkan hati Tuhan, perasaan Tuhan itu terganggu. Nah, kita jarang mempersoalkan ini. Selama ini yang kita persoalkan masalah-masalah luar. Lagi hujan deras di luar jadi bunyi, atau mungkin suara speaker juga bisa. Jadi yang kita persoalkan selama ini masalah luar. Karena memang kita ini duniawi. Ya. Mau diajarin Tuhan Yesus, mau diajak Tuhan Yesus untuk hidup seperti Tuhan Yesus hidup, agak angel, susah. Karena ya itulah, kita kan mau nyaman di bumi ini, mau nyaman di dunia ini, mau pengen hidup. Ya bukan Tuhan gak suka kita hidup itu, Tuhan juga anak-anaknya pasti dipelihara. Tapi ingat satu hal, tempat kita bukan di bumi ini. Iya. Nah, dari sini Tuhan mau mendidik kita memiliki hidup yang berkualitas. Nah, makanya saya mau sharekan ini, kalau Bapak Ibu Saudara termasuk saya, Anda tidak beres di hati, saya bisa jadi gembala di Cirebon ini, menggembalakan, masih ada yang ikut, ya, tapi Tuhan tidak suka. Nah, ini jarang diperkarakan. Yang penting masih banyak jemaat datang, ya, masih kasih persembahan, masih eksis menjalankan semua kegiatan-kegiatan gereja. Kita kasih tahu jemaat, nanti kamu akan diberkati, kamu akan disembuhkan, kamu akan dipulihkan. Ya begitu aja terus, tanpa mempersoalkan perasaannya Tuhan. Iya. Apa sebenarnya yang Tuhan mau kita harus lakukan? Apa sebenarnya kehendak Tuhan? Jarang itu diperkarakan. Nah, makanya saya ingin mengajak kita bersyukur kalau Bapak Ibu Saudaraku mendengar kebenaran seperti ini. Artinya saudara tidak dikadalin di sini. Saudara tidak dibohongin di sini. Saudara benar-benar mau diajak, mau dipertunangkan dengan Yesus. Amin. Amin. Temui Yesus pribadi. Amin. Jangan dikit-dikit doain, Pak Pendeta, saya lagi punya masalah. Justru masalah itu adalah sarana yang Tuhan izinkan supaya kita mengalami Tuhan. Amin. Kalau kita nggak mengerti, bisa repot. Lalu kita sebagai pendeta ya nggak masalah ngedoain, nggak capek doa-doa. Habis doa juga dapat amplop. Makin enak, makin banyak masalah, makin enak kita. Tapi kan itu keliru. Nanti kita cetek melulu. Kita anggap Tuhan itu hanya tukang apa ya? Nyelesain masalah, udah selesai dunia lagi. Kita hidup bercinta dengan dunia, mengumbar hawa nafsu kedengin kita dengan dunia. Begitu merasa datang lagi ke Tuhan, begitu terus. Terus nanti mati, masuk surga. Waduh, ngeri banget nih. Ngeri banget. Dan saya nggak mau jadi pengajar seperti itu. Masih lebih terhormat saya jadi pedagang nasi goreng. Daripada jadi pendeta terus memanipulasi jemaat. Mungkin ada yang berkata, oh ini kan nggak salah Pak, supaya jemaat dipulihkan. Mereka kan miskin, mereka sakit-sakitan, bagus. Tapi jangan begitu melulu. Kalau begitu melulu kayak
anak TK nggak mau naik jadi SD, ya senang di TK, enak di TK, disuapin, dimanja-manja terus. Nanti kalau SD mulai diomelin sama guru, apalagi SMP, apalagi SMA, apalagi kuliah. Terus mengaku menjadi mempelai Kristus, menjadi kekasih Kristus, menjadi sahabat Kristus. Waduh, ngeri loh Bapak Ibu. Saya harap yang ada di ruangan ini dan yang mendengar live streaming ini, coba kita mulai bebenah diri. Mulai melihat wajah di dalam kita ini. Maka aku berkata, jika hidup keagamaanmu tidak lebih, berarti kita harus lebih. Kualitas rohani kita harus lebih. Tapi Pak, saya kan sekarang sudah rajin datang di gereja, saya terlibat dalam pelayanan. Tidak cukup kalau hatimu belum beres. Kita harus selesai dulu dengan diri sendiri. Sebelum selesai dengan diri sendiri, jangan harap orang lain juga selesai. Saya juga lagi menyelesaikan. Masih banyak. Tadi pagi saya ngomong masih banyak. Kepalsuan, kemunafikan, keinginan daging, keinginan mata. Tapi untung kita punya Tuhan Yesus yang panjang sabar. Tapi sabarnya Tuhan juga ada batasnya. Kalau kita ngelunjak dulu, nggak mau sadar, nggak mau insaf. Loh ini kan, ini bahaya nih, yang berdiri di sini bahaya. Sedikit aja meleset dari kebenaran yang Tuhan Yesus mau, rusak kita semua. Rusak semua. Dan iblis itu paling senang nyerang orang yang beri mimbar. Makanya umatku binasa. Kenapa? Karena bodoh, gak mau belajar. Otaknya hanya diisi dengan keinginannya, hawa nafsunya, mindset duniawi. Coba kalau kita mau belajar sungguh-sungguh, mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kenapa Tuhan ciptakan saya? Kenapa saya jadi pendeta? Mau ngapain saya Tuhan? Hidupku milikmu, aku gak punya hak apa yang kau mau. Cari tahu, cari tanya Tuhan, temui Tuhan pribadi. Amin. Kau cuma belajar Alkitab, sekolah teologi gampang. Tapi itu mengerti kehendak Tuhan, berserah penuh sama Tuhan, nggak mudah. Karena rata-rata jiwa kita ini sakit dan rusak. Tapi kalau kita mau belajar rendah hati seperti Tuhan Yesus yang berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikul aku yang kupuasa karena bebanku pun ringan, maka jiwamu akan mendapat ketenangan. Ketenangan itu di jiwa. Nah, untuk itu mari saya ingin mengajak Bapak Ibu. Saya tidak mengancam saudara, saya mau beritahu kebenaran. Amin. Selama ini kita salah. Makanya sulit menyambung dengan Tuhan. Kadang-kadang kita nyanyi nangis, bukan nangis hadirat Tuhan, karena menangisi masalahmu. Mulai malam ini kita mau berubah. Amin. Amin. Ya, kita mau keluar dari zona nyaman kita, zona beragama kita yang salah. Kita mau belajar, Tuhan Yesus, aku mau ikut Engkau. Tuhan bilang, siap mau ikut aku, kamu menderita. Nah, orang lagi dia pikir menderita itu kayak zaman dulu dianiaya, disiksa. Bukan menderita itu, menderita sekarang dunia ini terbuka lebar. Zaman dulu kan dunia tertutup bagi orang-orang Kristen. Sekarang dunia begitu luas. Nah, kita mau pilih mau ikut dunia atau menderita. Menderita loh. Dunia ini cantik, waduh luar biasa. Kita anak Tuhan tidak boleh. Pisahkanlah dirimu dari mereka. Jangan menjamah apa yang najis. Ya. Tapi kan anak Tuhan, waduh Bapak Ibu. Ini yang khotbah kayak udah paling benar sendiri. Bukan paling benar sendiri, ini kebenaran yang saya mau sampaikan. Saya juga berjuang di sini. Nah, kalau kita nggak mengerti ini, sebenarnya menjadi rusak. Mending udah nggak usah ada gereja-gerejaan kita. Kita ini mau benar-benar jadi benar. Jangan berkata, kita sudah benar, Tuhan sudah benarkan kita. Enggak. Baru dianggap benar. Tapi keadaan kita belum benar. Lah buktinya masih berantem. Dan yang paling ramai hari ini berantem pendeta. Coba periksa tuh para pendeta. Motivasinya dalam jiwanya.
Mungkin ada pendeta yang ini sombong banget di pendeta ngomong begini, terserah lu. Sudah waktunya sekarang kita mau bicara kebenaran yang murni dan siap dengan segala resiko. Ya, bayang begitu mati udah selesai, tugas-tugas selesai semua. Dan yang dengar khotbah ini, mungkin ada yang dengar di live streaming terus mau bertobat, ayo kita bertobat sama-sama. Saya mengajak, termasuk diri saya. Tapi yang mau ini, itu masalah dia, ikutin ini yang enak, kamu akan diberkati. Kamu silakan nikmati dunia, sono. Nikmati sama iblis, dikekepin setan, silakan. Tapi kalau kita mau ikut Tuhan Yesus, menderita, saudara. Amin. Menderita. Makanya Tuhan Yesus yang bilang, mau ikut aku, pikul salib, sangkal diri. Tiap hari nyangkal diri. Nanti minggu saya akan sampaikan. Lebih jelas saya akan menyampaikan khotbah hari ini. Saya sedang mempersiapkan sebenarnya kan yang khotbah Bang Om. Saya sedang mempersiapkan khotbah hari Minggu. Bagaimana kita memiliki Roh Kristus? Bagaimana kita memiliki roh lemah lembut? Itu sakit. Nah, kita selama ini belum. Kekristenan kita baru wilayah agama. Kristen hari ini tuh luar biasa salahnya. Kalau saya, Pendeta Fredson, menggembalakan di Betani Cirebon ini, ada orang mati di rumah duka 5, saya bangkitin, penuh nih gereja. Pasti Cirebon akan masuk ke sini. Karena itu yang dicari. Tapi sadar gak malam ini banyak rohani kita yang mati? Karena kita terpisah dari Tuhan. Terpisah kenapa Pak? Kita kan udah ditebus oleh Tuhan. Iya, tapi otakmu itu loh duniawi. Dagingmu itu yang gak mau dimatiin. Dan pede banget kamu ya. Berfantasi tentang Tuhan, tapi tidak mengalami Tuhan secara nyata. Malam ini jangan tersesat, saudara. Hari-hari ini ajaran sesat sedang luar biasa. Di mana-mana. Dan kita masing-masing akan menghadap tahta pengadilan Kristus dan akan mempertanggungjawabkan. Makanya saya bilang anak saya, kayaknya kamu jangan jadi pendeta deh, kamu kerja aja. Berat. Berat. Kita pengajar akan dituntut lebih berat. Apalagi kalau kamu jadi pendeta terus motivasinya pengen kaya, pengen punya rumah mewah, pengen punya mobil mewah, rusak lah. Itu pasti spirit iblis. Spirit Kristus tuh sederhana. Tidak salah rumah bagus, hamba Tuhan, tidak salah. Mobil tidak salah, tapi jangan itu tujuannya. Ya. Malam ini saya ingin mengajak Bapak Ibu ikut Tuhan dengan benar. Amin. Bayarannya mahal. Kalau enggak, kalau Pak Fredson khotbah tentang penderitaan, khotbah tentang ini, enggak ada sukacitanya Pak. Ya, you daging. Ya. Kamu nggak mau benar-benar mengalami Kristus. Yesusmu itu Yesus yang beda. Kalau Yesus Kristus dari Nazaret mengajarkan, kamu ikut aku? Di Yohanes 6, orang banyak berbondong-bondong bilang, kamu ikut aku karena perut. Hari-hari ini banyak loh, salah, keliru. Malam ini saya harus meluruskan. Yang masih mau jalan lurus, gak apa-apa. Walaupun kita tinggal sedikit, gak ada masalah. Gak ada masalah. Mau cari apa? Hidup ini hanya sementara, Bapak Ibu. Ya. Hanya sementara. Kalau saya tiap hari merenung, aduh nanti saya hidup bersama Tuhan Yesus tuh nikmatnya luar biasa. Kadang saya menikmati hadiratnya sedikit, udah damainya luar biasa. Apalagi nanti saya bertemu muka dengan muka dan hidup dahsyat banget itu. Nah makanya saya arahkan nanti saya ke situ. Saya mau mengajak saudara. Amin. Jadi kalau, waduh Pak di dunia ini, tapi percaya Bapak Ibu, kalau kita siap mau menderita, mematikan manusia lama kita, menderita.
Saya nggak tahu saudara yang ada di ruangan ini, pernah nggak saudara dimaki-maki orang, dibilang anjing? Saya pernah. Nah, bagaimana orang yang ngomong anjing, yang pernah ngatain saya setan, ngatain saya ular beludak, bagaimana dari dalam ini mengalir kasih? Ayo. Ya sekarang kan banyak teori. Apalagi mohon maaf, orang-orang yang mau mengambil bagian dalam pelayanan, punya ambisi jadi pendeta, terus dia nanti, gua mau doa nih sungguh-sungguh nih, kuasa Tuhan dahsyat luar biasa. Aku akan mengalami kekayaan bangsa-bangsa. Padahal ayat itu di Perjanjian Lama, nggak ada janji begitu di kita. Coba cek. Umat Perjanjian Baru yang ditebus oleh darah Yesus nggak ada janji begituan. Tidak ada janji itu. Itu janji buat orang Israel. Yang dijanjikan Kanaan, benar-benar Kanaan yang berlimpah susu dan madu ada. Kita nggak ada janji begitu. Janji kita itu Kanaan sorgawi. Amin. Janji Tuhan ke kita itu nggak ada janji yang begituan. Itu untuk orang Israel. Bagi saudara dan saya janjinya kita mau ke sono. Nah makanya Bapak Ibu, malam ini saya mau kasih tahu kita, jangan konyol. Hidup ini singkat. Saya kemarin di Jakarta, saya berangkat Rabu, Selasa pagi, saya pulang kemarin sore. Saya di WA dari teman di Jakarta, ada seorang hamba Tuhan di atas saya 1 tahun umurnya. Jam 11 pagi masih ikut, jam berapa gitu pagi, siangnya udah mati. Hamba Tuhan, agak terkenal juga dia, udah mati. Jadi kalau ada orang sombong, ya, saya panjang umur, perkatakan, Tuhan gak bisa diatur dengan perkataanmu. Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Amin. Nah, saya mengajak Bapak Ibu, ayo kita rendah hati yuk. Amin. Kita rendah hati. Kita mau berkata, ini aku Tuhan, aku mau ikut Engkau. Apa yang Engkau mau, aku mau belajar. Jangan atur Tuhan. Kebanyakan tuh kita yang atur Tuhan. Makanya saya paling takut punya visi ini, visi nggak ada. Itu buatan manusia. Visinya Tuhan buat kita satu, kita mau serupa dengan Yesus. Amin. Halo? Kalau ini nanti visi ini, itu ambisi bukan visi. Dan di belakang semua itu bukan Roh Kristus. Hati-hati, jangan terjebak saudara dengan begituan. Ikut-ikutan ngetren ini, wah hebat ini, lihat gerejanya tuh besar ini. Saya perhatikan ya, gerejanya hancur juga. Pemimpin-pemimpinnya dalam juga banyak yang jatuh dalam dosa, tidak menghakimi sih, tapi rata-rata begitu. Wah ini Pak Preston, Bapak ini membuat jemaat pesimis nih, nggak mau punya gereja besar. Bukan begitu, bukan. Lebih baik hati kita dulu diperbesar. Manusia roh kita dulu diperbesar. Supaya kita akan tahu jadi orang itu kenapa saya jadi manusia. Baru kita tahu menghormati Tuhan, menghargai Allah, beriman dengan benar kepada Tuhan. Kita bisa, kalau kan, saya kan belajar juga doktrin tentang Allah, saya baca bukunya tebal, doktrin tentang manusia. Ya, oh Tuhan ciptakan saya itu, oh pantesan begini, oh Tuhan itu begini, harus. Nah, malam ini saya sharekan buat saudara yang di rumah juga. Mari Bapak Ibu, kita mau belajar begini. Kalau saya dalam kehidupan saya sehari-hari, saya ada di gereja, oh bagus. Kadang ada suasana hadirat Tuhan secara korporat, enak hati kita ini. Begitu kita keluar, keganggu lagi. Di
luar sampai di rumah kita nggak suka sama pasangan kita, itu tahu nggak saudara? Kita tuh nggak sadar Tuhan itu terganggu. Saya nggak suka sama orang ini. Kamu tahu nggak, perasaan Tuhan itu terganggu. Makanya saya bilang minggu lalu, melayani Tuhan itu melayani perasaannya. Melayani Tuhan itu sama menyenangkan Tuhan. Lah kalau hidup kita nggak menyenangkan, dia nggak mau dilayani sama orang yang tidak menyenangkan dia. Makanya standarnya tinggi. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Bukan hanya di gereja kita beragama ini baik, nanti salaman, shalom, Tuhan memberkati, luar biasa. Padahal hatinya jelek. Di gereja kita bisa manis-manis, pasang muka shalom Pak, Fredson, luar biasa Pak, Tuhan memberkati, mantap Pak, maju terus. Padahal hatinya jahat. Ini Bapak Ibu, kalau kita nggak perkarakan ini, kita nggak bisa menjumpai Tuhan. Tuhan yang mana kau jumpai? Tuhan itu maha baik Pak, betul, saya tidak ragu itu, penuh belas kasihan. Tapi orang mau dewasa juga dididik sama Tuhan. Saya nggak yakin tiap hari kita bisa ketemu Tuhan dan ngalamin. Saya nggak yakin. Bukan saya pesimis ya, tapi karena saya ngalami nggak mudah loh ketemu Tuhan. Orang yang mau didewasakan Tuhan ada waktunya. Tuhan tuh seperti kayak nggak bisa ditemui. Kalau masih kanak-kanak ya enak, dia masih bulan madu. Tapi nanti ada waktunya. Tapi bukan berarti Tuhan itu jahat. Bukan berarti Tuhan itu benci kita. Enggak, dia mau didik kita. Tetapi kalau kita nggak mau belajar dewasa, nggak menjaga perasaan Tuhan, wah itu bahaya. Karena kita nggak peka, ada hal-hal yang terjadi seizin Tuhan, kita nggak peka. Kita nggak peka, dia Bapa yang baik, kasihnya tidak pernah berubah. Yes, amin. Tapi jangan salah, hakikat Allah juga tidak pernah berubah. Dia nggak bisa mengingkari firman-Nya, upah dosa adalah maut. Mungkin kita berkata, semua dosa sudah selesai di atas salib. Kita orang benar, kita nggak ada lagi dosa. Di dalam diri kita masih ada sifat dosa. Nah itu yang harus dibereskan. Melalui tiap peristiwa-peristiwa, bagaimana respon kita, bagaimana reaksi kita. Ayo Bapak Ibu, saya ingin mengajak benar-benar hidup ini singkat. Saya khotbah begini bukan membuat saudara pesimis, supaya kita terus berjaga-jaga. Kerja semangat, tiap hari beraktivitas semangat, lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Tapi kita juga berjaga-jaga, meningkatkan terus kualitas hidup kita. Makanya Bapak Ibu, saya melihat ya, kita ini mau dididik Tuhan, mau dikuduskan, mau disucikan, benar-benar disucikan. Bukan hanya berfantasi, ya selesai terus secara mistik langsung jadi kudus kitanya. Melalui setiap peristiwa, bagaimana? Ya kalau boleh suara ini di off aja toh. Bagaimana reaksi kita? Dari belakang bisa apa sih? Oh, udah. Bagaimana respon kita? Bagaimana reaksi kita menghadapi orang-orang yang nyebelin? Nah, kita ini kan, mohon maaf ya, saya nggak khotbah keluar kemana, kita aja yang di dalam sini, jemaat Betani Cirebon. Coba perhatikan kualitas roh kita, kualitas rohani kita. Kita kan masih sering saling menjelekkan satu sama lain, tidak puas sama ini, saya jengkel sama ini, saya benci sama ini orang ini. Lah itu, mohon maaf Bapak Ibu, model begini Tuhan Yesus bilang, apabila hidup kamu tidak lebih. Gimana kita ini nanti mau disandingkan dengan Tuhan Yesus? Kondisi wajah batinnya kita di dalam kita ini masih jelek.
Tapi kalau kita udah bisa melihat diri kita sendiri, puji Tuhan, itu namanya udah mulai ada kesembuhan tuh. Kalau kita mulai bisa melihat, aduh iya ternyata gue masih jelek. Saudara udah mulai, rohnya mulai hidup. Tapi kalau apa sih ini khotbah gue gak ngerti. Setiap dia khotbah pasti marah-marah. Ya memang lu buta. Picik kamu. Mata hati kamu buta. Kamu senangnya hanya madu terus. Kamu akan alami berkat, kamu akan alami, maunya begitu dulu. Nggak mau jadi dewasa. Begitu ada proses apinya, ada api pemurnian supaya menjadi emas yang murni. Murtad pasti orang begini. Dan kalau dia murtad, tidak salah dia 100%, pendetanya juga salah. Makanya saya yang paling takut. Pendeta juga ada andil di situ. Nah, saya sekarang nggak mau ngajarin begitu. Supaya begitu ada api pemurnian, kita sama-sama dimurnikan. Dan percaya Tuhan pasti akan menolong kita. Jangan memanjakan perasaan. Kita harus belajar mengenakan perasaan Kristus. Waduh, sakit. Saya khotbah begini nih, banyak serangan, banyak sindiran, bodoh amat. Nggak ada masalah, saya mau belajar. Sebab kalau saya dulu, waduh, saya nggak bisa. Mending gue berhenti jadi pendeta, kita berantem yuk di luar. Jadi penjahat aja sekalian. Kayaknya lebih bagus begitu daripada jadi pendeta munafik. Iya kan? Saya dulu punya teman, dia bilang begini, Pak Freson, enak jadi bandit, enak jadi penjahat loh. Kita kalau bos itu dibukain pintu, ini. Nanti juga daripada pendeta juga nanti buang ke neraka. Jangan bangga loh, itu jabatan pendeta tuh berat sekali. Berat sekali, karena saya beristri, saya ngomong begini, tiap hari hidup saya harus dilihat. Benar gak nih orang? Ada dua yang harus dimiliki pendeta. Pengajaran dan hidupnya yang harus jadi saksi. Disaksikan, dilihat. Nah, saya tinggal di gereja, kamar saya di situ. Saudara masuk, tiap hari saudaranya lihat saya. Itu pun belum seberapa, karena saudara nggak bisa meneropong di dalam saya. Makanya saya berperkara terus tiap hari. Nah, kalau kita jadi anak Tuhan cuma nyaman, apalagi yang maaf ya, yang ekonominya masih bagus, ya nyaman, nggak terlalu menghormati Tuhan tuh yang ada begitu. Ya. Tapi begitu yang bermasalah baru datang nangis-nangis, Pak didoakan, dipulihkan, dan rata-rata begitu dipulihkan kurang ajar lagi, lupa lagi dia sama Tuhan. Nah, di tempat ini kita mau diajarin, mau dididik yang benar, mau dimuridkan. Amin. Supaya masing-masing semua bangkit, hidup menjadi terang. Amin. Hidup menjadi garam. Dimulai dari rumah kita. Jadi suami, jadi istri, jadi anak. Dimulai dari situ. Gak usah dulu gaya-gayaan saya mau kesaksian, Pak. Kadang gak usah. Lu jadi saksi, bukan suruh bersaksi. Biar orang ngerasa. Seharian jalan sama orang ini, gimana nih spiritnya, kelakuannya, tindakannya gimana? Nah, kita mau jadi Kristen yang benar. Dan saudara punya nurani. Selama saya menggembalakan saudara di tempat ini, saudara punya nurani. Saudara gak apa-apa mengkritis, gak apa-apa. Gak usah takut, waduh jangan mengusik orang yang diurapi Tuhan. Enggak. Saya silakan lihat, Pak maaf loh ini begini, silakan, saya terbuka. Saya terbuka.
Apakah pernah saya ngerugiin saudara jemaat? Saya datang ke rumah minta sumbangan, minta nagih-nagih uang? Enggak pernah. Apakah pernah dari mimbar ini tiap kali saya berkhotbah yang saya gembar-gemborkan selalu tentang uang? Enggak, jarang. Paling hanya sekian persen. Yang paling banyak berita pertobatan. Kita membangun karakter Kristus. Amin. Karena bagi saya uang itu bukan segalanya. Harta abadi kita adalah karakter kita. Amin. Itu yang akan kita bawa pulang ke sana nanti. Jadi modal kita menghadap Bapa. Kita nggak takut. Apa gunanya kita banyak uang juga nanti ditinggal? Gara-gara uang juga kadang-kadang kita jadi sombong. Saya udah jatuh bangun soalnya dalam dosa ini. Udah jatuh bangun. Dulu belum punya apa-apa, rendah hati, pelayanan, naik motor, hujan-hujanan. Begitu ada mobil, ada ini, agak males, ya, mulai menganggap enteng orang. Udah jatuh banget dalam dosa ini, Bapak Ibu. Sampai sekarang pun saya harus memeriksa diri saya. Iya, kadang-kadang gue udah sombong. Nah, kalau kita mau jadi Kristen nih cuma nanti, aduh Pak, kapan ini COVID lewat, saya pengen ke gereja. Nggak usah ke gereja. Di rumah dengan live streaming, yang penting bebenah terus. Amin. Di gereja juga kalau rajin di gereja nggak pernah berubah, untuk apa? Ngapain? Tapi mari Bapak Ibu, saya ingin mengajak naikin kualitas kita. Saya katakan tadi kita mau keluar dari kebiasaan kita beragama yang salah. Nanti mulai minggu-minggu depan kita mulai rubah semua sistem. Kita liburin dulu semua. Tiap malam kita nyembah Tuhan di sini. Yang bisa datang, yang umur-umur gak usah datang. Umur 60 ke atas, di rumah aja kita live stream. Kita nyembah Tuhan, kita cari wajah Tuhan. Kita mau bertobat. Satu sama lain saling ini, ya saya sebenarnya benci sama kamu, tapi firman ini saya mau belajar. Gak apa-apa, kita terbuka. Jangan munafik. Shalom, Tuhan memberkati, pada mati dasar anjing lu. Itu gak bagus. Banyak loh begitu. Saya dari tadi merenung, kayaknya yang paling banyak munafik itu orang Kristen. Ya. Kita tuh, aduh, kalau di gereja, wah luar biasa, salaman, cipika-cipiki ini, padahal dalamnya busuk. Ini yang kita mau benahi. Amin. Amin. Supaya ada keharuman Kristus. Ngapain kita pelayanan? Melayani, saya ingatkan yang di rumah dengerin. Melayani itu menyenangkan Tuhan dan melayani perasaan Tuhan. Bukan hanya beliturgi, nanti ini jadi musik, ini jadi WL, ini jadi PPG, ini upamu besar di sorga. Dalamannya busuk semua, kagak ada di sorga kamu, di neraka. Tapi kalau hati kita bersih, nggak usah ngapa-ngapain. Tapi orang yang hatinya bersih, rata-rata dia dipakai Tuhan. Jadi pakai Tuhan. Saya kemarin menyampaikan firman dari Markus. Pagi itu. Markus pasal 11. Sedikit lagi. Markus 11 ayat 1. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk ke situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, mengapa kamu lakukan itu, jawablah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini. Sama-sama. Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu luar di pinggir jalan. Lalu melepaskan. Keledai itu tertambat, mau dipakai Tuhan, harus dilepaskan dulu. Sebelum dilepaskan, nggak bisa dipakai, jadi tertambat.
Kayaknya banyak nih kita nih masih tertambat, butuh dilepaskan. Iya. Tertambat dengan kebencian, akar pahit, banyak kebiasaan buruk kita itu belum dilepaskan. Makanya Tuhan nggak bisa pakai. Pak, ini kasih karunia Pak, nggak usah begitu-begituan lagi. Gak. Kalau di sini gak. Kita harus ikuti firman. Amin. Kasih karunia itu bukan berarti kita kompromi dengan dosa. Tuhan Yesus tegas dengan dosa. Dia mengasihi orang berdosa, tapi dia benci dosa. Saya juga di sini begitu. Kita mau belajar. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu begini. Kalau kita merelakan hidup kita dibentuk Tuhan, sakit memang, tapi nanti hasilnya luar biasa. Amin. 2 Timotius 2 ayat 19. Timotius 2 ayat 20. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Ayat 21. Jika seorang menyucikan dirinya sama-sama dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Saya rindu Bapak Ibu, kita semua ini dipakai Tuhan. Amin. Di bidangnya masing-masing. Gak perlu jadi pendeta, tapi jadilah terang. Amin. Amin. Jadilah terang dimanapun kita berada, jadi terang. Jadi garam. Kita menggarami lingkungan kita. Bersyukur di lingkungan sini Bapak Ibu. Udah mau 7 tahun kita di sini. Dulu di Pengampon 6 tahun. Dulu di Kebon Pring kita 2 tahun di lingkungan non Kristen. Begitu kita pindah, kita ditantang. Di tempat ini juga kemarin saya pergi ke warga. Saya bilang kayaknya udah nggak bisa diperpanjang, ini kita kan masih kontrak. Mereka bilang, Masya Allah, ya Allah Pak, kami berdoa Pak, jangan pindah Pak Pendeta. Biar gereja Betani ada di situ. Kenapa? Sementara yang lain diusir-usir. Kenapa? Karena kita mau jadi terang di lingkungan sini. Iya. Untuk jadi terang memang harus ada korban. 3 minggu lalu saya sama istri lagi kunjungan. Anak saya WA, anaknya Ibu RW meninggal mendadak, masih umur 30 tahun. Saya langsung ke situ menuju, udah pulang. Begitu saya dan Ibu masuk, mereka kayak menyambut pejabat. Kenapa? Saya bilang biasa aja Pak. Karena kita mau jadi terang di lingkungan sini. Makanya bagi saya ibadah itu ya hidup kita. Amin. Ini hanya perkumpulan bersama. Kita kumpul dengan firman, memuji menyembah bersama dengan firman. Tapi ibadah orang percaya yang berkata itu hidup kita. Jadi kita lagi nyetir, lagi keliling Pak, itu lagi ibadah. Lagi ngutak-ngatik komputer, itu lagi ibadah. Jadi kita benar-benar Tuhan itu nyata ada, baru kita berani ngomong praise Him. Jadi jangan ini mah di luar gereja bebas kita, rokok dulu lah, bir dulu di luar gereja. Nanti di gereja menguduskan diri. Ya sudah rusak. Nah selama ini banyak orang Kristen jadi begitu. Hari Jumat masa persiapan mau menjelang hari Minggu. Hari Sabtu kita doa puasa sungguh-sungguh karena besok hari Minggu. Hari Minggu kudus sekali, kudus semua. Hari Senin masih ada dampak efek hari Minggu, masih kudus. Hari Selasa udah mulai agak mengendor. Hari Rabu dosa sudah mulai mengintip. Hari Kamis jatuh dalam dosa. Hari Jumat
pemberesan. Hari Sabtu jadi puasa lagi, menguduskan diri. Hari ini mengudus lagi. Jadi begitu terus. Dan pendeta nggak ada masalah, yang penting uang masuk. Jahat. Itu penipu, bukan hamba Tuhan. Makanya kalau saya ngomong begini, sebenarnya dengan kasih Kristus saya mengasihi saudara, supaya nggak ada yang binasa. Orang yang cerdas rohnya pasti akan bersyukur dengan khotbah begini. Karena saya merasa saya tidak ditipu di tempat ini. Saya tidak disesatkan di tempat ini. Sakit memang, tapi saya sedang dituntun dibawa masuk dalam kekekalan. Amin. Tapi kalau orang yang memang duniawi, ya dia carinya dulu. Makanya saya bebaskan, silakan. Jemaat yang mau cari gereja yang itu, silakan. Jemaat kan bukan punya saya. Saya nggak pernah disalib untuk jemaat. Tuhan Yesus yang punya jemaat. Amin. Tapi kalau jemaat mau belajar punya hati nurani yang murni, mau belajar kebenaran yang murni, walaupun saya tidak sempurna menyampaikannya, tapi esensinya saudara bisa menangkap. Dan secara roh saudara bisa menangkap. Ini pendeta ini munafik apa benar apa bohong, dia tangkap dengan roh saudara. Makanya saya selalu lihat, bangun hubungan dengan Tuhan. Pasti Roh Kudus kasih tahu. Nah, untuk itu Bapak Ibu, mari saya ingin mengajak hidupmu ya. Saya mau kasih tahu, kalau kita mau benar-benar melakukan ini nih, hidupmu nggak akan jadi miskin. Kau pasti akan dikawal Tuhan. Karena kau punya hati mengawal juga pekerjaan Tuhan. Makanya saya bilang di sini kan, sorry ya, bukan saya sombong. Saya nggak terlalu damai sejahtera menerima sumbangan saudara. Karena saya tahu ini pekerjaan Tuhan, Tuhan pasti bela. Amin. Tapi kalau ada orang-orang yang benar-benar hatinya sudah siap, nah saya butuh orang begitu. Dia udah nggak mencintai uang lagi, dia mencintai Tuhan. Dia tidak menilai uang lagi, tapi dia mau menilai Tuhan. Artinya, ini uangnya Tuhan. Saya siap bersama Pak Fredson membangun kerajaan Allah, membangun pekerjaan Tuhan di tempat ini. Saya siap Pak, saya butuh orang begitu. Tapi kalau saudara masih, wah saya akan nyumbang ini, saya ngasih ini, ambil sumbanganmu, bawa pulang. Ini pasti iblis dan kau akan merusak pekerjaan Tuhan. Tapi kalau orang yang benar-benar sudah mati begitu, hatinya terus dibawa kepada Tuhan, dia juga all out bagi Tuhan. Seperti Tuhan kita Yesus Kristus all out bagi kita, mati di kayu salib, all out bagi kita. Saya juga mau all out bagi dia. Khotbah seperti ini nggak enak karena nggak disukai orang. Saya dengan segala resiko, saya pasti banyak orang nggak suka. Tapi Tuhan pasti suka. Amin. Amin. Mau menyenangkan manusia atau menyenangkan Tuhan? Saya memilih menyenangkan Tuhan. Karena yang megang nafas saya Dia. Sekaya apapun saudara atau jemaat dimanapun, saudara, nggak bisa menambah sehasta pun pada jalan hidup saya. Tapi Dia bisa. Udah divonis, mau mati, dia masih bisa. Oh dipanjangin lagi 15 tahun deh, dia masih bisa ya. Nah untuk itu malam ini kita mau belajar. Ayo rendah hati yuk. Amin. Dibantai, saya aja dibantai. Fredson, lu masih jelek lu. Di dalam lu itu masih banyak kepalsuan, kemunafikan. Matikan. Tiap hari saya fitnah dimatikan, tapi nggak mati-mati, heran. Keinginan daging, keinginan mata, gangguan hidup. Ada monster-monster dalam saya, ada raksasa-raksasa di dalam saya, ada Goliat-Goliat dalam saya, ada raja-raja yang lain, pengen dipuji, pengen dianggap, pengen disanjung. Karena saya gembala di sini, saya tuh agak bisa melihat para pelayan aktivis mana nih yang masih gila hormat, masih kelihatan. Lewat medsos, masih ketahuan, kedeteksi.
Tapi nggak apa-apalah. Kalau kita sering dengar firman begini, lama-lama juga sembuh. Karena bilur-bilur itu menyembuhkan. Amin. Bilur-bilur menyembuhkan jiwa kita yang sakit. Coba kalau sini jiwanya sehat semua, dahsyat tuh. Kita kumpul sini kayak kumpul, pasti malaikat senang datang di sini. Amin. Hadirat Tuhan pasti cepat datang di sini. Kabut kemuliaan Tuhan pasti memenuhi ruangan ini. Tapi nggak apa-apa, masih ada waktu dan kesempatan. Ayo kita berubah. Amin. Kita mau keluar dari kebiasaan kita. Yuk mulai belajar menerima orang apa adanya. Amin. Jadi melalui setiap peristiwa, disitulah Tuhan menggerak kita. Tuhan, Engkau pembelaku di sepanjang jalan hidupku, dalam kesesakan, dalam pencobaan, Kau buktikan setiamu. Kala jiwaku terluka, aku lemah tak berdaya. Kau pegang tanganku, Kau beri kekuatan, hiburkan hatiku. Melalui semua itu, Kau mengajarkan jalan-jalanmu. Dulu ku tidak mengerti mulia rencana-Mu bagiku. Semua yang telah terjadi mengubahku indah di mata-Mu. Sungguh besar mantra-Mu, ku ingat kebaikan-Mu selalu. Melalui semua itu, Tuhan mau bentuk saudara dan saya. Jadi jangan takut dengan apapun yang hari-hari ini sedang terjadi. Tapi kita harus memiliki respon yang benar. Respon menentukan hasil. Amin. Bapak Ibu, mari kita belajar menyenangkan Tuhan. Mungkin saudara berkata, saya sudah menyenangkan Tuhan, saya sudah habis-habisan untuk gereja ini. Belum tentu Tuhan senang. Tapi kalau Tuhan melihat hatimu bersih, pasti Tuhan senang. Kalau Tuhan menemukan ada hati seperti hatinya Yesus, pasti Dia senang. Itu Bapak Ibu yang harus kita capai. Nah untuk itu, mari punya respon. Jangan dikit-dikit kecewa, dikit-dikit kepahitan. Bagaimana Tuhan mau lihat? Tuhan tidak bisa menikmati itu. Yang menikmati setan. Kita sering loh mempersembahkan yang terbaik untuk setan. Sadar nggak? Para pendeta berantem ini dia mempersembahkan korban yang harum bagi setan. Tapi kalau hati yang hancur itu korban Amin. yang harum di hadapan Tuhan. Belajar sakit memang, tapi hidupmu akan jadi indah di tangan Tuhan. Hidupmu akan jadi hidup yang berharga, bernilai luar biasa. Dan pasti setan tidak suka, tapi Tuhan suka. Mari Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita menyukakan Tuhan. Untuk menyukakan Tuhan, korban perasaan, korban segala-galanya. Tapi kita mau belajar seperti Tuhan Yesus mau menyenangkan Bapaknya, Dia korbankan nyawanya. Makananku ia akan melakukan kehendak Dia yang mutlak. Puncaknya Dia harus mati di atas kayu salib. Amin. Puncak kita di mana? Jangan datang di gereja cuma mau cari pemulihan ekonomi, pemulihan kesehatan, pemulihan jiwa dong. Karena Dia mati bagi jiwa.
kami hanya mengejar-ngejar Engkau Ya. untuk memuaskan kedagingan kami, untuk hal-hal yang tidak bernilai kekal. Kami mau bertobat malam ini. Ampuni kami Tuhan, ampuni hamba-Mu sebagai gembala juga. Kalau sering mengajarkan yang salah, kami mau bertobat. Kami mau belajar di tempat ini Amin. Amin. untuk menyukakan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih Tuhan. Dipulihkan kami malam ini. Jemaat Betani Cirebon yang ada di Tegal, di Brebes, di Pemalang, di Pekalongan, dipulihkan. Yang ada di Jatiwangi, dipulihkan. Ampuni kami. Yang malam ini pengampunan, belas kasihan-Mu turun atas kami. Amin. Yang ada di kota Cirebon, dipulihkan. Pulihkan kembali hubungan kami dengan Tuhan. Kami siap menyalibkan manusia lama kami. Kami siap mematikan segala tabiat-tabiat dosa. Seperti Kolose 3 ayat 5 berkata, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Itu peperangan kita tiap hari. Dan bersama Yesus pasti bisa. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Hampiri Tuhan malam ini. Kami datang Tuhan. Pulihkan kami. Ampuni kami. Ini gereja-Mu. Jadilah di gereja ini seperti yang Engkau mau. Amin. Roh Kudus, Engkau gembala kami di tempat ini. Kau yang menggembalakan kami. Kau menuntun kami Amin. ke tempat yang Kau kehendaki Tuhan. Ampuni hamba-hamba-Mu Tuhan dimanapun berada. Kami mohon pengampunan supaya kami belajar mau mengerti isi hati Tuhan, mengenal perasaan Tuhan, sehingga kami melayani dengan motivasi yang benar. Amin. Semua mengalir dari hatinya Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. I love you Lord. Kami mencintai-Mu. Kami kasih. Dalam nama Yesus Kristus. Mari bangkit berdiri semua. Angkat tangan Bapak Ibu. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis bersama dengan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita semua. Malam ini, besok kalau sampai Maranatha, Tuhan menjemput kita di awan kemuliaan. Dalam nama Yesus, yang percaya berkata,